garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat hari pagi juga, Bu. ini kita bertemu lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Lancar, pandemi ini sehat sudah semua. mulai meningkat lagi ya COVID-nya. Jadi tetap kalau kemana-mana tetap pakai masker, jaga kesehatan juga, selalu cuci tangan ya anak-anak. Ya Bu, siap. Ya, Bu. Oke, Siap. langsung Terima aja kasih, ya. Bu, sudah mengingatkan. Langsung saja sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Mas Egi dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, langsung ya, saya absen. Rizky Egi Alfiansyah, Ada Ahsanul Huda, Hadir Bu. Eko Nugroho, wah sinyalnya ini ya. Tapi ini ada kok, oke. Kurnai Sahara, Hadir, Ibu. Ilham Erwayuda, kemana Mas Ilham ini? Hadir. Hadir juga Bu. Oke, mantap. Raisul Umam, Siap Bu. oke. Ada yang belum dipanggil anak-anak? Saya Bu, belum Bu. Oh iya, Mas Sandy Prasetyo. Oke, hadir. Oke, hari ini kita akan belajar tentang lompat tinggi. Ibu searching dulu ya. Nah, oke. Oke, materi hari ini adalah lompat tinggi. Ada yang tahu lompat tinggi itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Kurnais. Apa lompat tinggi? Lompat tinggi itu lompat yang melewati mistar. Atau ya mistar mantap. itu. Good. Yang lainnya? Saya Bu. Ya, silakan. Lompat tinggi adalah olahraga yang menguji keterampilan dengan melompat melewati mistar, Bu. Oke, berarti lompat tinggi ini itu adalah ya keterampilan untuk melewati mistar. Benar sekali katanya Mas Kurnai sama Mas Sandy. Dan tujuan dari lompat tinggi ini juga itu mendapatkan lompatan yang setinggi mungkin. Bisa dilihat gambarnya di sebelah sini ya. Nah, ini adalah gambaran dari lompat tinggi. Nah, ketinggian lompatan ini yang dicapai oleh seorang pelompat tergantung dari kemampuan dan persiapan pertandingan dari masing-masing atlet. Jadi, atletnya itu berbeda-beda untuk mencapai ketinggiannya. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica 2015 ini, lompat tinggi itu dalam bahasa Inggris dikenal sebagai high jump. Nah, high jump ini adalah salah satu cabang olahraga yang termasuk dalam nomor cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan berlari serta melompat untuk mencapai ketinggian tertentu. Oke, next. Nah, ini ada sejarah singkat mengenai lompat tinggi.
pertandingan atau event lompat tinggi ini pertama kali diadakan di Skotlandia pada abad ke-19. Nah, pada saat itu tercatat lompatan tertinggi itu yang dilakukan oleh atlet adalah 1,68 meter. Nah, sementara untuk perlombaan lompat tinggi ini tuh sudah menjadi bagian dari olahraga atletik sejak dimasukkan dalam gelaran Olimpiade 1896 di Athena, Yunani. Nah, cabang olahraga atletik ini itu induk organisasinya di dunia yaitu Asosiasi Internasional Federasi Atletik atau disingkat IAAF yang sekarang itu berubah menjadi World Athletic. Oke, di Indonesia lompat tinggi di Indonesia ini induk organisasinya atletik itu PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Selanjutnya, oke, ini ada beberapa teknik atau gaya dalam lompat tinggi. Nah, yang pertama adalah seekers atau gaya gunting. Seperti ini gambarannya ya, anak-anak. Oke, ini tahap awal. Yang pertama ini, yang kedua adalah saat melompat, turun, dan follow through. Nah, yang kedua adalah western roll atau gaya guling sisi. Nah, seperti ini gayanya. Lalu yang ketiga adalah gaya Fosbury Flop. Ini turunnya itu menggunakan punggung. Ini biasanya dipakai untuk atlet-atlet dunia atau yang benar-benar atlet ya. Kalau untuk yang pemula itu Pak, itu masih digunakan sama gaya gunting sama guling sisi. Karena itu aman untuk pemula. Yang keempat ini adalah teknik straddle atau gaya guling. Oke, next. Ini adalah bentuk lapangan dari lompat tinggi. Nah, ini lapangan atau area lompat tinggi ini berbentuk seperti busur ya, anak-anak. Nah, ini garis awalannya. Jadi awalannya lari dari garis ini jaraknya 15 meter. Lalu ini ada matras atau landing area. Oke, untuk panjang matrasnya ini 5 meter. Lalu lebarnya ini 3 meter. Nah, ini mistarnya ini. Dilihat kursornya ya. Nah, ini mistar. Ketinggiannya itu untuk ketinggiannya itu sekitar 364 sampai 4 meter 4,02 meter. Oke, ini. Nah, untuk mistarnya ini terbuat dari metal atau kayu dengan diameter sebesar 25 sampai 30 mm. Selanjutnya, nah ini kita mulai memasuki ke tahapan posisi lompat tinggi. Nah, saat ingin melakukan lompat tinggi ada beberapa teknik yang harus diperhatikan. Ada 4 tahapan posisi yang harus diketahui sebelum melakukan teknik lompat tinggi. Yang pertama adalah posisi awalan, posisi tolakan, posisi melayang, dan posisi mendarat. Posisi awalan ini adalah gerakan berlari menuju mistar. Lalu posisi tolakan adalah gerakan tumpuan kaki pada lantai dasar untuk menaikkan badan menuju ke mistar. Lalu saat posisi melayang, posisi melayang itu adalah gaya saat posisi badan berada di atas mistar atau di udara. Yang terakhir adalah posisi mendarat, adalah terjatuhnya badan saat di atas matras. Yuk, next. Oke, sekarang kita belajar tentang lompat tinggi, gayanya lompat tinggi. Sementara ini kita belajar 2 teknik gaya dulu ya, yang paling sederhana. Yang pertama adalah teknik lompat tinggi gaya gunting. Nah, lompat tinggi gaya gunting ini merupakan teknik melayang di udara yang ditemukan oleh Michael Sweeney pada tahun 1880, sehingga sering dikenal dengan gaya Sweeney. Nah, di tahun 1895 ini, Michael Sweeney menyempurnakan gerakan ini sehingga memiliki referensi lompatan yang lebih besar yang disebut dengan gaya gunting samping. Nah, begini cara melakukannya. Ini awalannya. Nah, ambil awalan dari samping dengan sudut 40 sampai 50 derajat dari mistar. Oke. Lalu jika tumpuannya menggunakan kaki kanan, jadi kaki kiri sebagai ayunan dalam melompatnya. Lalu yang ketiga adalah melakukan pendaratan dengan aman dan sempurna. Ini nomor 4 ini ya, pendaratannya. Yuk, next.
Ini ada sedikit cuplikan video gaya gaya gunting. Lihat ya. Nah, ini awalan tumpuannya. Oh, sorry. Nah, ini saat melayang, saat mendarat. Oke. Nah, seperti itu. Diulangi sekali lagi ya. Ini saat awalan. Oke, saat awalan. Ini tumpuan. Nah, saat melayang lalu mendarat. Oke, next. Yang kedua adalah teknik lompat tinggi gaya guling sisi atau western roll. Oke, gaya guling sisi atau yang dikenal sebagai nama western roll merupakan gaya lompat tinggi yang diciptakan oleh George Horin, tepatnya pada tahun 1912. Nah, rekor yang pernah dicapai dengan menggunakan gaya ini masa itu setinggi 2,03 meter oleh Johnson dari Amerika. Nah, gaya western roll ini pun dengan cepat menyebar dan banyak digunakan oleh atlet Indonesia karena dianggap lebih efisien. Nah, ini gambaran dari gaya guling sisi. Oke. Beda dengan yang tadi ya. Tadi cara mendaratnya itu sejajar. Jadi kalau misalnya tumpuannya menggunakan kaki kanan, mendaratnya juga kaki kanan. Kalau ini berbeda, kalau tumpuannya menggunakan kaki kanan, mendaratnya pakai kaki kiri. Oke, ini cara melakukannya. Yang pertama adalah ambil awalan tentunya 40-50 derajat dari mistar. Lalu gunakan kaki yang paling dominan sebagai tumpuan saat tolakan. Oke, lalu saat di posisi melayang ini sikap badan dimiringkan dan sejajar dengan mistar. Jadi dibalikkan gitu anak-anak. Lalu begitu sejajar dengan mistar, kepala segera diturunkan sehingga posisinya lebih rendah dari pinggul. Nah, ini posisinya. Posisi kepala ini lebih rendah daripada pinggul. Oke, kita langsung ke videonya. Nah, tumpuan oke, ini saat tumpuan, saat melayang. Oke. Nah, ini selanjutnya dari gerakan-gerakannya. Ini adalah beberapa poin kesalahan yang dilakukan saat melakukan lompat tinggi. Yang pertama itu awalannya kurang baik, jadi awalnya tidak tepat. Lalu tumpuannya kurang kuat dan posisi kepala salah. Lalu terlalu awal melengkungkan badan, jadi kena mistarnya. Lalu melewati mistar dalam posisi salah dan kaki terlalu jauh ke depan. Oke. Ini di Indonesia juga ada lompat tinggi. Lompat tinggi dari suku. Lompat batu dari Nias, Sumatera Utara. Ada yang tahu ini anak-anak? Pernah Lompat tahu, batu, Bu. Pernah tahu. Pernah lihat di iklan TV. Oke. Nah, Ya, ini namanya Hombo Batu atau Fahumbo. Ini dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Ini gerakannya hampir sama dengan lompat tinggi, tetapi perbedaannya tadi peralatannya yang dipakai. Kita coba lihat ya videonya ya.
Nah, gerakannya ini hampir sama dengan gerakan lompat tinggi tadi. Ini cukup tinggi ya anak-anak. Pakai batunya. Nah, hampir sama kan gerakannya kan? Oke. Oke, itu tadi. Ada yang ditanyakan anak-anak dari penjelasan Ibu tadi? Saya Bu mau bertanya Bu. Oh ya, silakan Mas Endi. Pendaratan yang benar itu bagian tubuh yang mana dulu Bu? Yang menyentuh. Oke, untuk pendaratan yang benar itu bagaimana sih Bu? Nah, untuk pendaratan sendiri saya buka PPT-nya dulu ya. Tadi kan ada beberapa gaya yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk pendaratannya ini tergantung dengan gayanya masing-masing. Oke, untuk pendaratan yang benar kalau gaya gunting itu kakinya terlebih dahulu ini kaki. Kalau untuk yang western roll atau gaya guling sisi ini juga kaki, tetapi posisinya agak kepalanya ini lebih rendah dari pinggul. Nah, seperti ini proses pendaratannya. Lalu yang gaya Fosbury Flop ini biasanya digunakan sama atlet-atlet luar negeri ya. Nah, ini pendaratannya menggunakan punggung. Nah, ini menggunakan punggung ya, kelihatan kan kursornya? Oke, lalu yang gaya straddle atau gaya guling ini menggunakan bagian samping, badan bagian samping ini. Nah, jadi untuk pendaratan yang benar ini tergantung dengan gaya yang dipakai oleh atlet atau yang melakukan lompat tinggi. Kalau misalnya gaya gunting, pendaratan yang benar yang menggunakan kaki. Kalau yang gaya guling sisi juga menggunakan kaki, tapi posisinya kepala lebih rendah daripada pinggul. Lalu yang menggunakan gaya Fosbury Flop itu menggunakan punggung, dan gaya guling menggunakan bagian samping bagian samping. Gitu Mas Andi. Siap Bu, terima kasih. Oke, mantap. Ada yang ditanyakan lagi? Bu, saya mau tanya. Oh iya, silakan Mas Huda. Oke. Itu Bu, mistarnya yang dilewati oleh para atlet itu ketinggiannya selalu tetap apa berbeda, Bu? Berubah gitu? Untuk ketinggian dari mistarnya itu tentunya selalu berubah-ubah ya. Kemarin saat melihat kejuaraan Piala Dunia kemarin yang Rio de Janeiro di Brasil, nah kemarin itu kan ketinggiannya itu berbeda-beda. Yang awalnya dari 2,25 meter menjadi 2,28 meter. Jadi itu ada selalu meningkat gitu. Kalau misalnya Mas Huda nih ikut kompetisi untuk ketinggian awal dari lompat tinggi itu sekitar 2 meter. Nah, nanti ada yang babak kedua lagi, ada 2,25 meter, seperti itu. Jadi terus meningkat ketinggiannya. Begitu Mas Huda. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Saya mau tanya Bu. Oh, silakan Mas Eki, silakan bertanya. Perbedaan lompat sama loncat itu gimana Bu? Oke. Apa? Pertanyaannya sangat mendasar sekali ya. Kalau dari teman-teman ada yang tahu nggak perbedaan lompat dan loncat? Sama saja Bu mungkin. Sama, tentu berbeda dong. Ya sama. Ada yang tahu? Kalau lompat Lompat vertikal, Bu. mungkin
Oh iya, Gimana gimana? Kalau lompat vertikal, kalau loncat horizontal. Oke. Bener, Bu? Good. Mas Ilham Erwayuda. Kalau lompat itu vertikal, kalau loncat horizontal. Tapi juga ada lainnya perbedaannya. Kalau lompat itu menggunakan satu kaki. Kalau loncat menggunakan dua kaki. Nah, sudah paham anak-anak? Makasih, paham, Bu. Bu. Ya, Bu. Oke. Paham, paham. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Cukup, Bu, cukup. Oke, hari ini Ibu ada sedikit kuis untuk kalian semuanya. Tadi sudah diinformasikan Ibu di grup WA bahwasanya anak-anak nanti harus login ke aplikasi Quizzes. Sudah ada yang tahu tadi ya? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. Bu. Habis ini saya share linknya sebentar. Oke, ini sudah ada 4 yang join. Yang lainnya silakan join. OTW, Bu. Oke, ditunggu ya. Saya share di kolom chat. Ono. Bu, chat. Nah, Bu, linknya, Bu. Nah, linknya sudah saya share di kolom chat. Anak-anak, silakan bergabung. Yuk, ditunggu. Saya tunggu 1 menit. Nggak segera masuk, langsung tinggal. Ayo yang join masih 4. Sudah lengkap semuanya? Sudah. Oke, langsung Sudah, mulai Bu. ya. Go.
Oke. Sudah selesai ya semuanya ya? Sudah. Oke, nanti nilainya saya share di grup WA. Sudah. Mantap. Untuk nilainya ini nanti buat nilai tugas hariannya ya, anak-anak. Oke, kalau gitu itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk untuk anak-anak semuanya tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana. Kalau habis kemana-mana, cuci tangan, mandi, oke? Iya, Bu. Nah, Oke, Bu. sebelum akhir Siap. pelajaran hari ini, silakan dibimbing berdoa. Mas Egi, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran tadi bermanfaat. Doa mulai. Alhamdulillah. Seru. Alhamdulillah. Oke. See you minggu depan ya anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.